Halo penonton, kita bertemu lagi di acara Tadarus Ramadan. Kali ini kita akan berbicara dengan juru bicara dari sebuah organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Kang Yendra Budiana. Betul ya, Kang? Betul, Ya. betul. Jadi selama ini kan kita sering mendengar ya tentang Ahmadiyah, dan seringkali Ahmadiyah itu dibicarakan terutama ketika ada persekusi. Terakhir itu kita mendengar ada di Sintang ya. Dan kemudian setiap kali orang bicara, orang akan bilang bahwa memang Ahmadiyah itu punya persoalan. Pertama adalah kaitannya dengan bahwa Ahmadiyah itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Bahwa Ahmadiyah itu tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci. Dia punya kitab suci lain di luar Al-Quran. Nah, saya sengaja mengajak Akang untuk ngobrol. Siap. Agar Akang bisa menjelaskan kepada publik tentang dimulai dari dua pertanyaan besar itu, Nabi dan kitab suci. Silakan Kang. Baik, terima kasih Bang Ade, dan tentunya buat para penonton di mana saja berada, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Semoga lancar dan selalu dalam ridhonya. Amin. Menarik memang kalau kita lihat hampir rata-rata peristiwa persekusi terhadap Ahmadiyah dianggap berangkat dari soal persepsi bahwa Muslim Ahmadiyah itu tidak meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya atau nabi terakhir, dan juga soal kitab sucinya bukan Al-Quran. Nah, hal itu sebetulnya di zaman era keterbukaan ya, era digital sekarang itu sebetulnya sangat mudah sebetulnya untuk mengecek ya. Tinggal klik websitenya ahmadiyah.id, di sana sudah sangat jelas kitab sucinya apa, kemudian bagaimana sikap daripada pendiri Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga bisa misalnya, itu mungkin di Indonesia, ingin tahu yang aslinya, websitenya bisa dilihat di sana alislam.org. Jadi persis di situ semua dalam bahasa Inggris dan satunya dalam bahasa Indonesia, Ahmadiyah ID. Ya, Nabi kami jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di semua komunitas Muslim Ahmadiyah tidak ada rata-rata orang misalnya memahami tentang tazkirah ya di sana. Kenapa? Apa itu? Sorry. Karena tazkirah kan dianggap selama ini oleh para penentang Ahmadiyah sebagai kitab sucinya orang Ahmadiyah. Tapi faktanya misalnya Dr. Catur Wahyudi, seorang peneliti, beliau seorang sosiolog dari Universitas Merdeka Malang. Salah satu kajiannya tentang Islam marginal tentang Ahmadiyah. Beliau menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi waktu judicial review tentang Undang-Undang Penodaan Agama. Beliau menyatakan di dalam risetnya, beliau mencoba mengecek ke seluruh komunitas Muslim Ahmadiyah apakah ada tazkirah, tapi yang beliau temukan adalah Al-Quran. Kemudian beliau coba mendapatkan sebuah tazkirah dan dipakai sebagai bantalan tempat tidurnya gitu oleh beliau. Pengen tahu lihat reaksi orang Ahmadiyah seperti apa? Ya biasa saja. Nah, karena tazkirah itu belum ada juga yang dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi yang dibaca oleh komunitas Muslim Ahmadiyah. Nah, khusus Al-Quran, saya ingin mungkin menyampaikan kepada para penonton bahwa kalau kita cek tentang Al-Quran tafsir dari Departemen Agama yang era tahun 65 sampai era 70-an di sana, itu tercantum di sana bahwa perlunya Al-Quran diturunkan itu diambil dari karya Khalifah Ahmadiyah yang kedua, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, tentang pengantar mempelajari Al-Quran. Jadi sangat jelas bahwa Al-Quran Ahmadiyah itu kitab sucinya Al-Quran. Bahkan tafsir dan salah satu tulisan dari Khalifah Ahmadiyah dipakai rujukan oleh Departemen Agama dengan subjudul yang masih ada sampai sekarang di dalam tafsir dan karya Al-Quran Departemen Agama, pentingnya Al-Quran diturunkan. Mengapa Al-Quran diturunkan? Nah, itu hal-hal yang sebetulnya mudah untuk dicek ya di era digital sekarang. Apakah betul kitab suci Ahmadiyah itu tazkirah ataukah Al-Quran? Bahkan rasanya Ahmadiyah adalah satu-satunya organisasi Islam yang punya konsen menerjemahkan Al-Quran ke dalam 100 bahasa di dunia. Saat ini kita sudah ada di 74 bahasa di seluruh dunia, termasuk bahasa Indonesia tentunya. Bahkan di Indonesia ada bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Jawa, itu sudah diterbitkan. Al-Qurannya persis sama? Al-Qurannya jelas sama, ya kan? Hanya terjemahnya kan yang berbeda. Tentu kalau tafsir berbeda-beda tentu ya.
Nah, kenapa kita punya concern untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa? Ya karena jelas, karena Islam kita meyakini sebagai agama terakhir, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, dan kita meyakini tentang Islam menjadi rahmat bagi sekalian alam, itu orang seluruh dunia harus mengerti. Nah, bagaimana kalau hanya dalam bahasa Arab? Tentu sulit untuk orang mengerti, maka kita terjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti itu. Kalau yang tazkirah tadi apa jadi Kang? Jadi tazkirah itu di zaman Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad hidup sebagai pendiri Ahmadiyah tidak ada sebetulnya tazkirah itu. Jadi tazkirah itu baru ada di zaman Khalifah yang kedua, yaitu pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman rohani. Kemudian pengalaman rohani siapa? Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Nah, seperti itu yang kemudian dibukukan di masa Khalifah yang kedua. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kitab suci kan harusnya dari sejak pendirinya dong, gitu kan? Masa pada saat pendirinya hidup, kemudian Khalifah diteruskan oleh Khalifah yang pertama itu, kemudian tazkirah itu tidak ada. Kalau memang mau dianggap kitab suci ya, seperti itu. Tapi nyatanya karena memang bukan kitab suci dan baru kemudian dibukukan di zaman Khalifah yang kedua. Jadi di Ahmadiyah itu setelah pendiri Ahmadiyah itu wafat, diteruskan oleh para khalifahnya, itu Khalifah pertama, kedua, sampai sekarang Khalifah yang kelima. Begitu, Bang. Jadi yang jelas ini perlu di-clearkan kepada para penonton bahwa tazkirah itu bukan Al-Quran. Bagi para pemeluk Ahmadiyah sendiri, betul. Tazkirah itu ya semacam pedoman spiritual barangkali ya. Yep. Buku lah. Ya, buku. Sebuah buku yang ditulis oleh pendiri Ahmadiyah. Bukan. Bahkan bukan ya. Bukan. Isinya adalah tapi pengalaman spiritual beliau. Betul. Kira-kira begitu ya. Betul. Ini harus clear dulu. Nah, tapi barangkali bagi para penonton juga masih ada pertanyaan. Kalau begitu, pendiri Ahmadiyah itu siapa dan mengapa itu didirikan Ahmadiyah? Baik, jadi sebetulnya hal yang paling sangat mendasar tentang Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad SAW. Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Mirza. Jadi Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu sebagai pendiri dari Ahmadiyah, dia menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sebuah pergerakan dalam Islam yang kami meyakini bahwa beliau Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu adalah Imam Mahdi yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW akan datang di akhir zaman. Nah, Muslim yang lain juga sebetulnya meyakini adalah mujahid Imam Mahdi. Imam Mahdi. Ya, jadi imam kan pemimpin ya, Mahdi yang diberi petunjuk ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya hampir semua Muslim yang lain meyakini adanya Imam Mahdi. Akan datang Imam Mahdi di akhir zaman yang akan memenangkan Islam, kemudian menjadi hakim yang adil, kan seperti itu. Hampir semua golongan Islam meyakini. Perbedaannya hanya mereka masih menunggu, sedangkan kami meyakini sudah datang, yaitu dalam wujud pendiri Ahmadiyah. Sebetulnya seperti itu. Dan kami meyakini bahwa Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad ini adalah Imam Mahdi yang dijanjikan sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa akan datang di akhir zaman. Permasalahannya, pertanyaannya adalah, lalu syariatnya syariat yang mana kan begitu? Ya jelas syariat Islam. Karena kami meyakini bahwa Islam adalah agama yang terakhir dan Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir sampai akhir zaman. Pada dasarnya beliau Imam Mahdi ini Mirza Ghulam Ahmad ini tidak membawa ajaran baru. Tidak ada. Oke, tadi membawa tafsiran baru barangkali ya. Ya, tafsir tentu karena seorang Profesor Quresyab juga kan menafsirkan gitu ya. Sesuatu yang wajar, banyak tafsir-tafsir di dalam kelompok-kelompok Islam kan seperti itu. Nah, sehingga ini membawa saya pada sebuah pertanyaan berikutnya. Lantas kenapa ada kesalahpahaman yang sedemikian menghancurkan ya? Kalau ajarannya sama, pada dasarnya kitab sucinya sama, nabinya sama, yang menyebabkan orang-orang ini melakukan persekusi, atau siapa sih yang memulai adanya kebohongan tentang baik nabi maupun kitab suci ini? Nah, mungkin saya ada sedikit flashback dulu ya, sejarah. Pada saat pertama kali sebelum beliau menyatakan sebagai Imam Mahdi, karena beliau menyatakan Imam Mahdi itu meyakini beliau itu menyatakan kepada publik berdasarkan wahyu yang beliau terima bahwa beliau adalah Imam Mahdi yang dijanjikan, kan seperti itu. Nah, jauh sebelum beliau menyatakan seperti itu, beliau sebetulnya sudah banyak membuat publikasi, kemudian melakukan pembelaan terhadap Islam di India sana. Nah, pada saat itu di sana itu yang sedemikian kuat kan tentang kelompok Hindu ya, kelompok Hindu dan kelompok Sikh gitu. Lalu
Islam itu begitu sangat dihinakan pada saat itu di India. Lalu beliau tampil melakukan pembelaan-pembelaan, melakukan selebaran, melakukan tantangan untuk berdebat tentang betapa indahnya Islam. Nah, pada titik itu, pada saat itu semua ulama dan masyarakat Islam di India meyakini bahwa seorang Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang Islam, seorang pembela Islam. Kapan nih? Tahun-tahun berapa ini? Nah, beliau kan lahir 1935, jadi sekitar tahun 1889. 1800, abad ya, 19 ya, ya? betul, seperti itu. Silakan. Nah, lalu pada gilirannya kemudian pada saat beliau kemudian menyatakan bahwa aku adalah Mahdi yang dijanjikan, barulah kemudian orang menyatakan ini bukan Islam, kan seperti itu. Padahal sebelumnya beliau diagung-agungkan sebagai pembela dan pejuang Islam, kan seperti itu. Nah, kembali ke cerita misalnya di Indonesia dalam peristiwa persekusi, ya, saya masih teringat beberapa waktu lalu waktu Bang Ade deklarator tentang saat ini yang apa yang arti sebuah misalnya bangsa atau sebuah negara, ya, itu ada di dalam persepsi publik, dan persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka terima, terutama di media dan sosial media. Nah, oleh karena itu dalam sebuah kajian tentang Ahmadiyah di UIN Sunan Kalijaga di Jogja, Profesor Dr. Iskandar Julkarnain itu menyatakan permasalahan Ahmadiyah itu 99,99% karena tidak tahu Ahmadiyah dan tidak mau tahu Ahmadiyah. Jadi karena tidak tahu. Nah, jadi mengapa terjadi persekusi? Padahal kami agamanya Islam, nabinya Nabi Muhammad SAW, kitab sucinya Al-Quran. Karena persepsi yang sudah sedemikian rupa diangkat oleh para pembuat keputusan dan kemudian para pejabat publik yang menyatakan Ahmadiyah bukan Islam. Jadi masyarakat saat ini tergiring opini oleh persepsi seperti itu. Jadi peristiwa persekusi itu sendiri lebih banyak diakibatkan oleh persepsi tentang Ahmadiyah yang salah seperti itu, Bang. Tapi menurut Anda, kenapa ada pihak-pihak yang menyebarkan kesalahpahaman ini? Ya, sebagaimana kita ketahui, isu agama itu kan hal yang murah dan mudah dan sangat strategis untuk memobilisasi massa, membuat orang menjadi populer, orang mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita kembalikan misalnya fatwa MUI itu tentang Ahmadiyah sudah ada tahun 1980 sebetulnya sudah ada. Tapi saat itu tidak ada konsekuensinya misalnya dengan persekusi. Tidak ada. Fatwa yang sama kemudian terjadi 2005 tapi dampaknya berbeda. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena Ahmadiyah tidak berubah kan. Itu seperti itu. Nah, lagi-lagi ini karena masalah saat dulu itu tidak jadi sesuatu yang kemudian dijadikan sebagai dikapitalisasi ya untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari isu itu. Kalau saat ini hampir semua orang menggunakan isu agama untuk kepentingan tidak cuma politik tapi apapun gitu, sehingga orang akan mungkin lebih tampil seakan-akan lebih agamis, sehingga di suatu daerah bahkan orang membuat sebuah kontrak gitu, fakta, kalau kami terpilih kami akan menutup Masjid Ahmadiyah. Itu seperti itu. Jadi sampai begitu ya? Dijadikan. Jadi kami sangat tidak aneh kalau setiap peristiwa pilkada atau pilpres itu harus lebih bersiap. Peristiwa-peristiwa politik besar itu harus lebih bersiap karena kami selalu dijadikan injakan lah untuk menjadi populer gitu seperti itu. Tapi saya tidak mendengar ya bahwa ada Anda dan teman-teman Ahmadiyah itu berusaha melawan gitu, berusaha mengcounter narasi hal-hal semacam itu. Itu kenapa ya? Nah, diawali sebetulnya kalau kami memahaminya secara keyakinan Islam itu harus seperti apa, nah, kami sangat memahami bahwa jelas ini masanya Islam itu sesuai dengan namanya adalah damai, membuat damai. Kami meyakini eranya ini bukan era seperti di zaman perjuangan awal Rasulullah yang harus menggunakan kekerasan, tapi ini eranya adalah era pena. Jadi pedangnya berganti dengan pena. Pena sekarang mungkin sosial media, video ya seperti itu. Nah, pena tidak selalu diartikan mungkin pena dalam arti menulis, atau sekarang kan bisa kata, video, audio seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak melawan? Karena kami meyakini bahwa kekerasan dilawan kekerasan bukan solusi pertama itu. Terus kita sebetulnya yang paling penting mencontoh bagaimana Rasulullah SAW sedemikian rupa dipersekusi, kan,
lebih daripada kita sekarang, mungkin seperti itu. Dan beliau membalasnya dengan kebaikan. Karena pada akhirnya kan menyebarkan Islam itu harus menaklukkan hati. Bukan sekedar dalil, bukan sekedar merasa lebih baik dan lain sebagainya, tapi menaklukkan hati orang. Nah, perumpamannya misalnya kayak semacam kita nih mau mengajak orang, gitu kan. Baik sih niatnya, mau ngajak orang dari kejauhan. Ayo sini, saya mau berikan makanan, tapi pisau yang dibawa, gitu. Kira-kira persepsi orang bagaimana kan, gitu. Orang tidak akan mendengar apa yang kita sampaikan, tapi melihat apa yang kita arahkan, gitu, kita bawa. Nah, nggak mungkin kita menaklukkan hati dengan seperti itu. Jadi kami meyakini bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak membawa kekerasan, tapi harus dengan jalan yang lemah lembut, bijak, dan membawa kedamaian. Seperti itu, Bang. Ya, kita, misalnya kami di PIS nih, ya, kan misalnya baru saja menemukan sebuah fakta yang mungkin nggak banyak orang ketahui tentang bagaimana Jamaah Ahmadiyah ini adalah salah satu penyumbang pertama secara cash ketika Istiqlal itu berdiri ya di tahun 60-an lah kira-kira. Dan saya yakin ada begitu banyak hal-hal semacam ini ya, fakta-fakta sejarah yang tertutup karena tidak pernah diangkat, dan kita justru mengundang Anda ini untuk menyampaikan kepada publik. Bukan Anda propaganda, tapi saya rasa orang perlu tahu. Misalnya saja dalam hal ini misalnya Anda bisa cerita nggak? Ini bukan dalam rangka membanggakan diri gitu ya. Tapi misalnya keterlibatan Ahmadiyah lah dalam kegiatan sosial, bantuan terhadap masyarakat yang dilakukan selama ini. Iya. Dua hal sebetulnya yang kami yakini implementasi dari ajaran agama itu adalah yang pertama adalah berbuat yang sebaik-baiknya untuk manusia, artinya orang lain, makhluk Tuhan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mencintai bangsanya, dan seperti itu. Berangkat dari hal tersebut sebetulnya sederhana sekali sebetulnya, tapi kami meyakini itu adalah sesungguhnya ajaran agama itu seperti itu. Gitu. Dan dalam hal ini tentunya Islam ya. Nah, berangkat dari hal tersebut, yang pertama mungkin kalau kita flashback kemerdekaan, jadi salah satu pengikut Ahmadiyah itu juga menjadi sekretaris dari persiapan kemerdekaan Indonesia, misalnya seperti itu. BPKI. Ya, BPUPKI kan. BPUPKI. Ya, seperti itu. Kemudian pada saat Indonesia merdeka, kan pengakuan terhadap Indonesia merdeka itu masih sangat lemah, ya kan, butuh dukungan di luar kan. Nah, oleh karena itu Khalifah Ahmadiyah yang kedua saat itu, Hadjat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad, mengirimkan edaran kepada seluruh Muslim di seluruh dunia untuk membantu kemerdekaan Indonesia melalui pertama adalah puasa, disuruh puasa untuk membantu pengakuan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pengakuan penyebaran, jadi propaganda agar dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, waktu itu kan Ahmadiyah udah di berbagai negara dan rata-rata bisa bahasa Urdu, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi termasuk di Indonesia, sehingga kemudian ditulis di Suara Kedaulatan Jogja waktu itu bagaimana dukungan dan support dari Ahmadiyah terhadap kemerdekaan Indonesia ditulis di Suara Kedaulatan Rakyat Jogja saat itu. Nah, kalau misalnya ke era-era yang sekarang, kita punya program yang disebut sebagai seakan-akan gaya hidup orang Ahmadiyah. Yang pertama adalah hampir semua orang Ahmadiyah adalah mereka adalah pendonor mata. Jadi calon pendonor mata. Jadi semacam joknya, kamu bukan Ahmadiyah kalau tidak menjadi calon donor mata. Sehingga atas dukungan dan registrasi sebagai komunitas pendonor mata terbanyak di Indonesia, Ahmadiyah mendapatkan rekor muri ya dari Pak Jaya Suprana beberapa waktu lalu, dan kita punya target sekitar 15.000 untuk calon donor mata. Kemudian di donor darah kita punya gerakan donor darah nasional, jadi setiap 3 bulan sekali. Nah, mungkin yang banyak nggak diketahui, salah satu pahlawan di Piala Thomas misalnya juga Oli Solihin, itu Tang Jamaluddin, itu juga orang Ahmadiyah. Nah, permasalahan kami adalah mungkin sebelum era-era tahun 2005 kami tidak pernah mempublikasikan itu karena ya itu tadi yang Bang Ari sampaikan, menjadi kayak jadi sebuah hal yang ria gitu seperti itu. Tapi kemudian banyak sekali pertanyaan, orang menanyakan setelah Ahmadiyah mungkin menjadi sesuatu yang hit di kasus persekusi ya.
Lalu Ahmadiyah itu kontribusinya apa Ya, gitu. Nah, betul. jadi mau tidak mau ya sekarang kami Harus. mencoba menyampaikan. Bahkan kalau di dunia internasional, pemenang Nobel yang beragama Islam pertama, Ya, Abdul Salam ya, Profesor Dr. Abdul Salam. itu adalah Ahmadiyah ya. Betul. Dan di Eropa salah satu gerakan penyebaran Islam yang paling progresif lah, paling aktif itu Ahmadiyah ya. Ya, kami termasuk masjid pertama di London kan, Masjid Al-Fadl itu kan masjid pertama di London. Itu Ahmadiyah yang beberapa waktu lalu misalnya Pak Dahlan Iskan berkunjung kan ke sana bikin vlog gitu kan. Kemudian Masjid Baitul Futuh itu masjid terbesar di Eropa Barat saat ini. Ahmadiyah saat ini udah ada di lebih dari 200 negara di seluruh dunia gitu seperti itu. Dan kami pada saat isu kemudian ramai-ramai kasus imigran, kami tidak ada masalah sama sekali. Di Jerman misalnya kami menjadi referensi kalau di sini sertifikasi halal lah seperti itulah seperti itu. Ya, imigran yang benar gitu ya. Nah, itu kami tidak pernah mendapat masalah apapun gitu kan di berbagai negara. Jadi ya karena memang hal yang paling membedakan adalah karena sistem khalifah atau khilafat Islam Ahmadiyah sama sekali tidak punya gerakan politik. Kami tidak punya tujuan mendirikan negara seperti itu, seperti mungkin kelompok-kelompok yang lain. Ya. Ini mudah-mudahan percakapan yang barangkali singkat ini, Kang, ini bisa membuka mata para penonton ya, dan bisa disampaikan kepada publik lebih luas tentang siapa sesungguhnya Ahmadiyah dan betapa tidak adilnya ya perlakuan seperti persekusi atau kebencian dianggap bukan Islam, sesat lah, nabinya bukan Nabi Muhammad. Mungkin hajinya juga bukan ke Mekah gitu kali ya. Sangkaan orang seperti itu. Kan ada juga itu. Atau Qurannya bukan, kitab sucinya bukan. Quran itu semua, mudah-mudahan kita semua bersama-sama bisa mengklirkannya demi kebenaran di muka bumi ini. Tapi ada satu hal yang mungkin sebelum kita akhiri, ada satu hal yang menarik saat ini. Di tengah ada banyak orang yang kemudian punya persepsi yang tidak pas tentang Ahmadiyah. Nah, juga menimbulkan banyak orang yang ingin tahu, Bang. Saat ini sehingga kita membuka program Live In. Jadi Live In itu tinggal di komunitas Ahmadiyah selama 3 hari. Anda boleh lihat cek apa yang tadi saya sampaikan apakah benar atau tidak. Mereka langsung ngobrol dengan pengikutnya, artinya komunitas bukan pengurusnya. Dan yang menarik 2 minggu yang lalu itu dari Semarang udah sering ya. Tapi yang paling menarik menurut saya kemarin itu dari kantor Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah. Mereka berkunjung ke Manislor, salah satu komunitas muslim terbesar di daerah Jawa Barat. Yang paling menariknya bukan kunjungannya, karena kunjungan udah sering dari berbagai komunitas. Tapi yang saya menarik, mereka berani mempublikasikannya. Sesuatu yang jarang ya. Khusus Jawa Tengah itu FKUB-nya, kantor Departemen Agamanya itu sangat progresif. Itu sesuatu yang jarang, mereka berani mempublikasikan dan mengakui melihat fakta apa yang sesungguhnya terjadi tentang Muslim Ahmadiyah di sana. Alhamdulillah. Insya Allah itu tidak lagi cuma di Jawa Tengah, tapi juga mudah-mudahan di provinsi lain. Jadi begitu, Kang. Terima kasih sekali buat kehadirannya. Sama-sama, Bang Ade. Kami cuma bisa doakan. Kami nggak cuma doakan, kami akan dukung terus agar Ahmadiyah bisa berkembang terus dan tidak ada lagi kebencian, praduga, hoax, persekusi terhadap jemaah Ahmadiyah di Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih sekali penonton. Kita ketemu lagi di Tadarus Ramadan berikutnya.